Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Susianti. Saya mengajar di MI Nurul Huda Kota Cimahi. Video ini dibuat sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas di dalam PG 2021. Tugasnya tentang video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya hari ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Namun sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan untuk berikutnya mari kita absen dulu anak-anak ya. Pertama Abdul Munir ada. Yang kedua Alinka. Alinka mana? Ada. Yang ketiga Arsya Purnama. Mana Arsya? Oh ada juga ya. Yang keempat Aisyah Alika. Yang kelima Badalinu. Ada. Yang keenam itu Desi hari ini nggak hadir ya. Jadi mamanya sudah WA ibu, dia nggak bisa hadir hari ini karena sakit. Doakan semoga Desi cepat sembuh ya. Yang ketujuh itu Deva Nurfata. Ada di mana? Di belakang ya. Yang ke-8 Erik Nurazmi. Yang 9 Pria Nuriyama. Yang 10 itu Isnaini Nurrahman. Alhamdulillah datang ya 9 orang, yang satunya sakit. Mudah-mudahan yang 9 orang hari ini datang semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran yang inti, yaitu kita akan bahas tema 2 hari ini, di mana materinya tentang selalu berhemat energi, dan subtema 1 yaitu sumber energi. Selamat belajar, semangat semua ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum ibu masuk ke tema, apa yang kita bahas hari ini adalah matahari sumber kehidupan di bumi ya. Jadi matahari ini banyak manfaatnya bagi kita nih. Sebelum ibu mulai, kira-kira siapa yang tahu tentang matahari? Apa saja manfaatnya buat kalian? Nih, coba. Oh, Deva tahu ya manfaat matahari buat apa? Buat apa? Oh, untuk menjemur pakaian, betul. Untuk apa lagi? Untuk proses pembuatan garam ya, membantu proses pembuatan garam, betul. Apalagi nak? Ada yang tahu? Itu untuk apa? Supaya anak-anak bisa bermain, betul ya. Ada lagi enggak? Ibu untuk memanaskan air, bisa, betul ya. Memakai solar cell ya, jadi dia menggunakan energi matahari untuk memanaskan air sehingga tidak membutuhkan listrik karena dia memakai cahaya matahari ya. Betul, pintar semuanya nih. Nah, asik ya materi hari ini ya, karena sumber energi itu banyak sekali dan ini semua ada di sekitar kita. Jadi kalian tidak terlalu sulit untuk mencari informasi tentang sumber energi ini ya. Tapi yang lebih banyak kalian kenal selama ini mungkin hanya beberapa saja. Nah, nanti dengan pembelajaran hari ini akan lebih banyak yang kalian kenal karena kalian akan menggalinya sendiri sehingga kalian lebih banyak wawasannya. Nih, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, karena di kelas kita ada 15 orang, bagaimana kalau kita bagi menjadi 3 kelompok ya? Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nih, ibu sebutkan ya. Kelompok 1 adalah Abdul Munir, Alinka, Aisyah, dan Badalinu. Kelompok kedua adalah Desi Ajahra, Deva, Erik, Pria, Isnaini.
Dan kelompok 3 adalah Zahra, Julio, Lutfi, Muhammad Noval, dan Meika. Jadi yang barusan disebutkan nama-namanya sama Ibu, tolong gabung sama teman-temannya ya Nak ya. Kerjasama yang baik supaya pekerjaannya cepat selesai dan saling melengkapi sehingga wawasannya akan semakin bertambah. Maka silakan gabung dengan teman-temannya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Belajar tentang tema 2 kelas 4, materinya selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Kompetensi dasarnya meliputi KD 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Bisa berupa angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. KD yang kedua yaitu KD 4.5, menyajikan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan energi. Tujuan pembelajaran yang ke-1, dengan percobaan siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Media pembelajaran digunakan adalah gambar, buku guru dan buku siswa tema 2 kelas 4 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1 buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Mari kita perhatikan beberapa gambar di dalam slide ya. Ini ada matahari sumber kehidupan. Terlihat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada waktu matahari cerah yaitu di siang hari. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Matahari membuat terjadinya siang dan malam karena pengaruh rotasi bumi. Matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi, utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Juga matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Peran berikutnya dari matahari adalah berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berlangsungnya kehidupan. Yang berikutnya perannya yaitu berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya dingin. Peran berikutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Lihat, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, kalian tadi sudah membaca teks, juga melihat gambar, serta mengetahui peran-peran dari matahari. Maka mari kita latihan supaya penguasaan kalian menjadi lebih baik lagi. Petunjuk pengerjaan latihan. 1. Amati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan hasil pengamatanmu. Yang ke-1, bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Yang kedua, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Yang ketiga, apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Paham ya? Bagaimana cara menjawabnya? Jawab dengan pertanyaan yang paling benar.
betul. Lalu yang berikutnya kita coba membuat konsep. Di sini ada sumber energi. Jadi kalian harus memetakan apa saja sumber energi yang ada di dalam di bumi ini. Tahap berikutnya, mari kita lakukan percobaan. Nih, tahap ini pasti akan sangat menyenangkan sekali bagi kalian. Kita lakukan percobaan. Yang pertama, lakukan sesuai dengan petunjuk. Yang pertama adalah sediakan 2 buah tisu, 2 buah kertas, 2 buah sapu tangan, serta teko berisi air. Yang langkah kedua, basahi ketiga benda, yaitu tisu, kertas, dan sapu tangan dengan air. Kemudian letakkan ketiga benda tersebut di 2 lokasi, yang satu di bawah sinar matahari dan yang kedua di bawah pohon rindang. Langkah ketiga, amati apa yang terjadi pada ketiga benda tersebut dalam waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Lalu setelah itu, setelah kalian mengamati dengan waktu tertentu sambil menunggu, kalian buat tabel seperti yang ada di dalam slide berikut, atau mungkin kalian juga ingin membuatnya dengan bentuk yang lain, silahkan. Yang jelas dalam tabel tersebut kalian harus bisa memberikan data tentang percobaan yang kalian lakukan, yaitu bendanya ada 3, juga waktunya juga ada 3 juga ya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah buatlah laporan hasil percobaan yang kalian kerjakan. Nanti setelah ini ibu beri contoh bagaimana format dari tabel serta laporan kegiatan percobaan tersebut. Nih, ini ada 3 gambar ya. Kalian tadi sudah mengetahui langkah-langkah dari percobaan. Di sini ada tisu, lalu kalian basahi. Terus ada juga kertas, kalian juga basahi. Yang ketiga adalah sapu tangan, kalian basahi. Jadi nanti setelah dibasahi, yang tisu dibasahi, kertas dibasahi, lalu sapu tangan dibasahi, 3 benda ini kalian simpan di bawah sinar matahari. Yang kedua, benda yang kedua yaitu 1 tisu, 1 kertas, serta 1 sapu tangan yang sudah dibasahi, kalian simpan di bawah pohon yang rindang, jadi tidak terkena sinar matahari. Supaya, kenapa harus dibedakan menjadi 2 tempat? Supaya kalian bisa melihat bagaimana perbedaan benda yang disimpan di bawah sinar matahari, juga bagaimana benda yang disimpan di bawah pohon yang rindang. Nanti akan terlihat jelas perbedaannya. Ini ada contoh tabel yang ibu buat ya. Kalian boleh mengikutinya seperti ibu, atau kalian punya inisiatif lain untuk membuatnya dengan yang lain, boleh ya. Di sini kalian buat tabel ya, yang isinya yang pertama, tuliskan benda yang disimpan di bawah sinar matahari, yaitu tisu, kertas, sapu tangan. Kolom berikutnya adalah waktunya, yaitu dalam waktu 15 menit, dalam waktu 30 menit, dan dalam waktu 60 menit. Tabel yang kedua sama persis, hanya di sini judulnya saja yang paling atas itu di bawah pohon yang rindang. Cukup jelas ya? Silahkan kalian isi yang terbaik yang menurut kalian lihat dan kalian amati. Jadi di sini kalian akan memperoleh pengalaman langsung, pengalaman nyata dari hasil percobaan, sehingga kalian akan mudah mengingatnya. Untuk tahap berikutnya, kalian membuat laporan kegiatan percobaan seperti contoh ibu ya, atau kalian mau buat seperti yang lain mangga. Laporan kegiatan percobaan. Yang pertama, nama percobaan. Yang kedua, tujuan percobaan, sebutkan apa tujuannya. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan dalam percobaan itu apa saja. Yang ketiga, langkah kerja dari percobaan tersebut bagaimana. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi semua rekaman atau inti dari kegiatan yang kalian lakukan dari awal sampai akhir. Bagaimana anak-anak? Bisa semua? Ada yang kurang paham? Ayo, kelompoknya Munir mana? Bisa semua?
Paham semua? Alhamdulillah. Kelompoknya Deva ya. Kelompoknya Deva. Mana kelompoknya Deva? Bisa mengikuti? Bisa, mudah ya. Lalu kelompoknya Zahra. Bagaimana? Bisa mengikuti juga? Mudah juga ya. Alhamdulillah. Berarti kalian tidak ada kesulitan selama melakukan pengamatan, juga selama melakukan percobaan. Baik, jika kalian sudah tidak ada kesulitan dan kalian sudah bisa mengisi semua tabel serta laporan hasil percobaan, coba sebelum Ibu simpulkan dan sebelum Ibu memperlihatkan nilai kalian atau menilai hasil kerja kalian, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Oh, kelompoknya ini siapa nih namanya nih? Alinka ya? Alinka, kelompoknya Munir. Kenapa Alinka? Ada yang mau ditanyakan? Oh, itu ya, tentang apa tuh? Membuat kotak konsep mungkin yang belum kamu pahami. Baik, Ibu jelaskan. Peta konsep di sini intinya yang akan digambarkan dalam peta konsep ini adalah sumber energi. Jadi, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Energi itu kan banyak ya, ada energi cahaya, ada energi panas, ada energi kimia, ada energi gerak, ada juga energi listrik. Nah, coba. Jadi kalian di sini harus menyebutkan kira-kira yang bisa dijadikan sebagai sumber energi itu apa saja. Nah, tadi sudah kita bahas pertama ya. Yang pertama itu tadi adalah matahari, jelas sekali karena dia sangat dibutuhkan kita tiap hari dan berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa matahari kita akan gelap ya. Jadi kita tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Coba Alinka, selain matahari ada lagi nggak? Nih, kalau malam hari kalian pakai apa untuk penerangan? Memakai listrik, pinter. Itu siapa tadi? Asya ya, pinter ya. Listrik di rumah, pakai listrik juga? Pakai juga ya. Asya, di rumah pakai lampu apa nih? Pakai lampu TL atau pakai lampu biasa? Lampu TL, bagus ya. Berarti orang tuanya sudah melakukan penghematan dengan cara memakai lampu TL tersebut. Alhamdulillah nih tentang peta konsep kelompoknya Deva tadi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Ibu sudah menerangkan tadi kelompoknya Munir, ada yang bertanya tentang peta konsep dan Pak sudah mengerti belum? Oh sudah ya, alhamdulillah. Ada yang mau kamu tanyakan nggak selain peta konsep dari yang Ibu terangkan tadi? Ada? Oh ada ya. Coba tentang apa? Tentang tabel. Oh tabel, kalian masih belum paham. Tadi sih Ibu lihat sih udah betul tabelnya ya, tapi coba Ibu luruskan, Ibu simpulkan dan Ibu betulkan juga ya. Jadi dalam tabel ini kalian cukup memberi tanda checklist ya, atau kalau enggak apa itu tadi keterangan juga ya. Bagaimana keadaan tisu setelah 15 menit di tempat yang yang terbuka di bawah sinar matahari ya. Tadi kamu isi tisunya kira-kira gimana? Kering mungkin ya, tapi masih belum terlalu kering karena waktunya baru sebentar. Kalau di tisu sudah cukup kering, kalau berarti di kertas juga sama. Paling yang agak membedakan adalah pada sapu tangan. Kenapa? Karena sapu tangan ini tebal ya, jadi otomatis kandungan airnya lebih banyak dan membutuhkan waktu lama supaya menjadi kering. Ya, begitu selanjutnya dalam waktu 30 menit pasti akan terdapat perbedaan dibandingkan dengan waktu 5 menit karena
di waktu 15 menit karena 30 menit itu lebih lama daripada 15 menit. Otomatis nanti airnya akan menguap lebih banyak. Apalagi nanti dalam waktu 60 menit akan terlihat sekali bedanya dengan benda yang kita jemur dalam waktu 15 menit karena ini beda sekali, jauh sekali waktunya ya. Kalian tadi melihat itu enggak? Oh, melihat juga ya. Coba Lutfi, tadi kelihatan bedanya enggak? Waktu dijemur 15 menit, 30 menit sama 60 menit. Terlihat jelas ya? Iya. Jadi yang paling kering itu pasti tisu karena tipis. Apalagi kertas juga karena tipis. Kalau sapu tangan ya lebih tebal. Pasti membutuhkan waktu cukup lama, mungkin dibutuhkan waktu 1 jam untuk menjadi kering. Beda dengan tisu dan kertas mungkin hanya dibutuhkan waktu beberapa menit ya, bahkan tadi 15 menit pun udah kering mungkin ya. Nah sekarang di tabel kedua nih kalian ada temennya yang nggak ngerti juga, Meika. Di 3 benda tisu, kertas, dan sapu tangan yang kamu simpan di bawah pohon rindang, gimana hasilnya setelah 15 menit? Pasti masih basah ya, karena tidak ada cahaya matahari. Begitu juga dalam waktu yang 30 menit, meskipun waktunya lebih banyak daripada 15 menit, tapi mungkin keadaannya akan berbeda dengan benda yang dijemur di bawah sinar matahari, apalagi yang tidak dijemur karena di sana tidak terjadi penguapan. Jadi terlihat sekali bedanya dan mudah bukan mengisi tabelnya? Bisa semuanya ya. Kelompok Munir tidak ada kesulitan mengisi tabel? Tidak, alhamdulillah. Kelompoknya Deva, barusan sudah Ibu jelaskan, sudah jelas juga ya nak ya. Terus yang terakhir kelompoknya Zahra, pengisian tabel juga bisa semua? Alhamdulillah. Nah, ayo kita sekarang ke tugas yang terakhir, yaitu pembuatan laporan kegiatan percobaan. Coba sebelum Ibu membahasnya, di kelas 3 kalian pernah melakukan percobaan? Pernah juga ya. Senang bukan? Senang dong. Kenapa bisa senang? Karena kalian bisa melihat langsung bagaimana perubahan atau apa yang terjadi dari setiap benda setelah dilakukan percobaan ya. Jadi ayo kita bahas nih. Yang jadi pertanyaannya nih, apakah kalian di kelas 3 pernah membuat laporan kegiatan percobaan? Pernah tidak? Pasti pernah ya, cuman agak lupa aja. Yuk kita ingatkan kembali. Tadi judulnya adalah laporan kegiatan percobaan. Poin yang pertama, nama percobaan. Sebutkan nama percobaannya apa itu tadi? Apa yang dicoba? Coba, ayo. Manfaat sinar matahari bagi kehidupan. Tujuan percobaannya apa? Untuk membuktikan bagaimana manfaat dari sinar matahari bagi kehidupan. Alat-alatnya tadi apa tuh? Tisu, kertas, sapu tangan, teko yang berisi air. Terus langkah kerjanya gimana? Tadi yang pertama kalian harus menyiapkan dulu tisu, kertas, dan sapu tangan masing-masing berjumlah 2. Lalu teko yang berisi air. Jika alat-alat tersebut sudah siap, lalu kalian basahi ke-6 benda tersebut. Kenapa 6 Ibu? Karena tisu jumlahnya 2, kertas jumlahnya 2, sapu tangan juga jumlahnya 2. Jadi semuanya 6. Yang 3 kalian jemur di bawah sinar matahari, yang 3-nya kalian simpan di bawah pohon yang rindang. Nah itu langkah-langkahnya. Lalu sudah diletakkan, kalian simpan, kalian biarkan dalam waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jika sudah 15 menit, kalian boleh lihat ya tadi gimana hasilnya. Boleh sebagian yang satu menulis laporan, yang lainnya
mengisi tabel, yang lainnya boleh mengamati ya. Jadi kalian nanti saling memberi informasi. Itu langkah kerjanya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Ibu, kesimpulan isinya apa? Kesimpulan itu berisi inti dari apa yang sudah kamu kerjakan dari awal sampai akhir. Lalu kamu tuliskan yang pokoknya saja, apa inti dari percobaan tersebut. Misalkan dengan percobaan tersebut kalian jadi bisa lebih mengetahui apa manfaat sinar matahari sebagai sumber energi bagi kehidupan. Demikian itu uraian dari percobaan ya, baik itu isi tabel, terus tadi peta konsep, jawaban pertanyaan, juga yang terakhir adalah laporan kegiatan percobaan. Semua sudah beres, alhamdulillah. Nah, ini ada nilai kalian di sini nih yang sudah Ibu isi nih tadi. Jadi penilaiannya di sini ada 3 ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Yang mana Ibu? Yang sikap itu. Nah, Ibu melihat kalian bagaimana sikap kalian selama percobaan di sini, kejujurannya, ketelitiannya, juga tanggung jawab. Di mana Ibu? Kenapa ada jujurnya? Iya, kalian jujur nggak mengisi tabel tadi? Sesuai nggak dengan apa yang kalian lihat ya? Terus teliti nggak kalian melihat percobaan tadi? Teliti nggak kalian mengisi peta konsep ya? Teliti nggak menjawab pertanyaannya? Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab Ibu? Kenapa? Bagaimana terlihatnya? Jadi tanggung jawabnya bisa terlihat dari pengisian tabel. Apakah kalian sudah menyelesaikan semuanya? Apakah konsepnya diselesaikan juga? Pertanyaannya dijawab juga? Apakah laporan percobaannya juga diisi? Nah, itu adalah lembar penilaian sikap. Penilaian berikutnya adalah penilaian keterampilan. Apa yang dinilai di keterampilan ini? Itu tadi keterampilan kalian waktu mengadakan percobaan, keterampilan menjawab soal-soal pertanyaan dengan baik, keterampilan mengisi laporan hasil percobaan juga. Nah, yang terakhir adalah lembar penilaian pengetahuan. Nih, Ibu lihat tadi di laporan kegiatan percobaan diisi betul nggak judulnya, tujuannya apa, sampai ke kesimpulan. Peta konsep juga betul nggak kalian mengisinya ya? Di sini ada nilainya 4, 3, 2, 1 sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nanti yang sudah baik alhamdulillah, yang belum tolong diperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya tambah semangat belajarnya ya. Mungkin ini pembelajaran terakhir hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Semoga bisa menjadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kalian menganggap itu sudah bisa dan menguasainya, maka pembelajaran untuk hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti biasa sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Amin roh. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.